Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam renungan harian Sword Generation Ministry. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mempersiapkan hati kami dan kami mengizinkan biarlah firman-Mu boleh menghidupi di dalam kami. Kami terima sharing firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan mengawali dengan sebuah kisah di mana ceritanya begini. Ada dua orang anak kecil. Mereka tidak saling kenal, lalu sebut aja anak kecil ini A dan B. Si A lagi berjalan ke sebuah taman, dan ketika itu dia melihat si B sedang duduk di sebuah kursi di taman itu dengan santainya. Dia melihat penampilan si B tuh, wah dia tuh kayaknya enak banget ya, duduk, pakaiannya bagus, sepatunya keren gitu kan. Lalu si A memandangi dirinya sendiri. Dia bilang, aduh kalau gue kok sepatunya tuh ya robek gitu kan. Sepatunya robek, bawahnya terus bajunya agak sedikit kusam lah ya. Sehingga dalam hati si A gitu, anak ini dalam hati tuh berbicara gitu. Andaikan saya seperti dia ya kan. Bajunya bagus, terus penampilannya oke lah gitu, terlihat sangat keluarganya cukup mapan gitu kan. Si A tetap dia tuh dalam hatinya bercita-cita gitu, andaikan saya seperti dia kan. Akhirnya dia dengan melihat si B itu, lalu si A duduk di samping B. Mereka nggak berbicara, mereka nggak nanya say hi, nggak. Tapi si A cuma melihat si B dengan tampang sedikit, aduh kenapa gue gak bisa kayak gitu ya. Nah terus sedangkan si B melihat si A itu cuma dengan tatapan senyuman. Dalam hati si B, andaikan saya bisa seperti dia ya kan, bebas. Lalu tanpa berbicara mereka hanya saling menatap. Si A langsung pergi ke sudut, langsung pergi ke sebuah pohon gitu. Dia duduk di pohon itu dan dia menyesal dengan hidupnya. Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa sepatu saya robek? Saya nggak bisa seperti si B. Kenapa saya bajunya kusam? Kenapa saya harus hidup seperti ini? Dan di situ si A, anak kecil ini berdoa. Dia bilang gini, Tuhan, kalau boleh izinkan saya menjadi seperti si anak itu, si B yang saya bilang kan. Penampilannya baik, semuanya tercukupi. Waktu dia berdoa, dan dalam cerita itu, tiba-tiba mereka berpindah posisi. Mereka berpindah posisi, dalam yang cerita yang saya lihat di YouTube ini, dia bilang, si A itu dalam kondisi berpindah posisi, jadi kesannya gini, si A jadi si B jadi si A. Anak yang tadinya pakainya sepatunya robek bawahnya, bajunya compang-camping, tiba-tiba dia lari ke sono ke sini, dia senang, dia teriak-teriak, gitu kan. Sementara si B hanya bisa diam, dan dalam akhir ceritanya datang seorang nenek-nenek membawakan sebuah kursi roda. Dan di situ apa yang saya mau bagi adalah si A itu ternyata salah menilai. Ketika dia ada di posisi si B, dia diam dan dia hanya melihat nenek-nenek membawa kursi roda. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini saya ingin memberikan satu pemberitaan bahwa syukurilah hidup ini. Karena kenapa? Karena kadang apa yang kita lihat itu tidak seindah apa yang dialami. Banyak kali kita
secara manusia itu kadang melihat atau menilai hidup orang lain lebih enak dari kita. Dari cerita yang saya mau kasih adalah gini loh. Ketika si A melihat si B, anak kecil yang duduk itu, ternyata si B itu lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Tapi dia hanya melihat bahwa anak itu tercukupi, pakaian dan sepatunya bagus. Tapi dia tidak menyadari kekurangan yang ada. Dia tidak melihat bahwa ada hal-hal yang dialami anak tersebut, bahwa sebenarnya itu gak enak buat dia. Yang saya mau bawa adalah seperti ini. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang lebih mudah untuk menilai hidup orang lain tuh lebih indah dari hidup kita. Betapa kita gak mensyukuri apa yang kita punya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bagi ayat firman Tuhannya ada di sini. Ayat firman Tuhannya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saya mau mengajak kita semua yang mendengarkan sharing firman hari ini adalah bagaimana kita harus selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Apapun kondisimu hari ini, terlebih kita ada di awal tahun 2022, mari kita selalu mengucap syukur buat kondisi kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwa hidup kita ada di titik terbawah. Tapi tetap kita harus mengucap syukur. Karena kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Filipi 4 ayat 19, ayatnya berbunyi seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan dalam Filipi ini telah jelas memberikan kita satu kekuatan bahwa Allah akan memberikan ke segala keperluan kita, bukan keinginan kita. Jadi dari kisah yang tadi saya telah ceritakan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur untuk setiap keadaan kita. Apapun yang kita alami sampai hari ini. Mungkin ya hidup kita tidak seindah yang lain, tapi mengucap syukurlah. Karena hal ini terkadang mudah untuk diucapkan, tapi harus kita lakukan. Biarlah renungan yang singkat ini memberikan kita satu warning, memberikan kita satu kekuatan baru dalam menjalani hari-hari kita di awal tahun 2022, supaya kita belajar untuk mengucap syukur, supaya kita untuk semakin maju di dalam Tuhan. Saya menyampaikan demikian untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing-Mu yang singkat. Biarlah sharing ini boleh memberkati kami semua yang mendengarkan. Biar kami juga mempunyai pegangan dan kami percaya kalau kami harus selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Biarlah Tuhan awal hari ini kami awali dengan ucapan syukur kami kepadamu dan kami serahkan seluruhnya sisa hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.